Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang khidmat ini kita berusaha dengan sungguh-sungguh mujahadah terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam bulan Ramadan yang oleh para ulama disebut bulan yang suci, bulan yang mulia, bulannya turun ayat Al-Qur'an. Mari kita jaga kemuliaan, kesucian, keluhuran, keagungan bulan Ramadan dengan
sebaik-baiknya sampai akhir nanti dengan cara apa? Dua hal. Yang pertama tentu menjaga hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi ya, nilai puasa. Yang kedua dengan memperbanyak amal-amal soleh ya, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut catatan para ulama berdasarkan hadis yang bisa membatalkan pahala puasa minimal ya, yaitu al-kadzib. Al-kadzib itu berdusta. Berdusta. Wal ghibatu, dan ghibah, mengumpat atau membicarakan aib orang lain yang sekiranya mendengar dia tidak suka. Kemudian an-namimah, ngomporin ya, goreng-goreng informasi itu ya, yang membuat orang sebelah itu makin gerah gitu ya. Ini juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ada lagi dalam hadis lain disebutkan Allah itu akan mengampuni dosa dan kesalahan para soimin, soimat, kecuali 4 orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama mudminu khamrin, yaitu orang yang suka minum ya, khamar ataupun narkoba lah yang lain-lain. Termasuk minuman-minumannya hanya sedikit campur ya. Ya maaf nih ya, lagi rame di Cina ada produk yang hebat, heboh ya, viral, namanya Lucky Coffee. Lucky Coffee itu melebihi Starbucks katanya. Kalau Starbucks paling 6.000 outletnya, cabangnya, dia sudah 10.000 gitu. Sangat digemari. Tapi setiap sajiannya ada 2 tetes. Setiap cup itu dikasih 2 tetes arak. Ya walaupun 2 tetes kan ya, namanya arak tetap arak kan gitu ya. Ini kalau terus-terusan namanya mudminu khamrin. Ada cerita santri, ini santri ya, santri senior sudah berumah tangga, kemudian sakit keras ya, sudah sakaratul maut, dipanggil kiainya, istrinya manggil, namanya Kiai Fudel, imam besar namanya Fudel, Imam Fudel bin Ayad ya, bahwa suaminya lagi sakarat, susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kiai Fudel datang, pertama ya buka surat Yasin di ngajiin, baru Yasin wal Quran lagi baru berapa ayat, tangannya nolak. Si santri ini nolak, nggak usah diterusin. Ya Imam Fudel berhenti. Akhirnya dia pikir ini harus ditalkin ya, pakai la ilaha illallah. Begitu ditalkin ya geleng, mulutnya keluh. Akhirnya meninggal ya, tanpa dapat membaca la ilaha illallah. Kecewa berat ini kiai. Malamnya mimpi ya, bahwa ini santrinya sedang dibawa oleh malaikat ya, penjaga neraka, udah digotong-gotong gitu. Di tengah jalan di stop sama Imam Fudel. Sebentar, saya mau bertanya dulu, apa gerangan yang menyebabkan ini santri saya kok sulit ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ngaku bahwa dia melakukan beberapa dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dia berkali minta ampun tapi Allah tidak mengampuni. Ada 3 dosa. Yang pertama, dia suka ghibah, senang hobi kalau membicarakan aib orang lain, bangga gitu ya. Yang kedua, namimah, suka goreng-goreng informasi, membuat orang panas telinga. Yang ketiga, dia sakit selama ini sudah setahun. Setelah ke dokter, kata dokter, kamu harus minum ini, minum campuran arak. Dan memang betul ketika minum itu
dia ringan gitu ya, mereda. Akhirnya terus gitu ya, setahun dia minum obat yang campuran itu tadi. Atas dasar 3 inilah yang membuat ya dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini perlu ya kita jauhi. Yang berikutnya ada akul walidain. Akun itu mendurhakai kedua orang tua. Ini juga jangan sampai durhaka. Dulu ada namanya Alqamah. Sahabat Nabi Alqamah lebih suka memperhatikan istri. Kalau istrinya diomelin begitu hebat, tapi kalau orang tuanya, ibunya terutama, ya dia tunda-tunda, marah ibunya. Alqamah ini katanya nggak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian ada qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Nah, ini juga ya. Atau musyahin. Musyahin itu yang sudah ya 3 hari lebih ya mendiamkan saudaranya, sama tetangga nggak tegur sapa lagi dah gitu ya. Nah, ini juga termasuk yang musyahin ini bisa apa menghalangi kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita kadang-kadang lebih, bukan hanya sekedar mendiam, tawuran. Ramadan tawuran di mana-mana suka terjadi, anak-anak muda gitu ya. Nah, ini juga perlu ya dikasih tahu lah gitu ya, nggak perlu tawuran, memendam kebencian, memendam permusuhan ya, ini yang bisa menghambat ya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, amal-amal soleh apa yang perlu kita perbanyak-banyak? Dari mulai sholat ya, tarawih namanya qiyamul lail, ditambah kalau masih ya, tahajud malamnya, bangun sebelum sahur kita tahajud dulu 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, mungkin semampu kita. Nah, ini tambah, jangan sampai malah berkurang gitu ya. Ada di itu terkenal nih, sholat tarawih paling singkat sedunia itu, begitu judulnya. Di mana ya, daerah sono lah ada itu ya, pesantren. Berapa? 23 rakaat 6 menit. Waduh, 6 menit 23 rakaat kayak apa ekspresinya? Ini juga menurut saya harus diperbaiki, karena kata Nabi, aswa'un nas sarikotan alladzi yasriqu fi sholatihi, ya seburuk-buruk pencuri loh ya, orang yang mencuri dalam sholat kan gitu. Lah kalau mencuri di dunia, nyuri ayam paling digebukin ya digebukin lah. Lah kalau digebukin di akhirat, coba. Maka Nabi bilang aswaun, seburuk-buruk manusia ya, pencurian ya, yang mencuri itu yang sholatnya apa? Mencuri. Ketika ruku enggak tumakninah, ketika sujud tidak tumakninah. Nah, itu. Jadi perbaikilah itu ya. Ini anak muda tentunya, kalau orang tua anak muda. Jadi hal-hal yang mengurangi lah ya, atau malah meniadakan pahala. Alladzi yasriku fi sholatihi ya. Kemudian kita perbanyak pula sedekah. Sedekah terutama memberi kepada orang yang membutuhkan, yang miskin, yang kelaparan. Karena Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, Allah datang ya ngasih wahyu ya. Kata Allah, wahai Khalil ya, Nabiullah Ibrahim, kalian tahu mesti bahwa bagiku itu ya, memberi makan kepada orang yang ja'i, yang lapar itu nilainya lebih tinggi ketimbang membangun Ka'bah. Coba, Ka'bah sudah fenomenal luar biasa ya. Dan itu pahalanya mengalir kepada Nabi Ibrahim tentunya ya. Tapi lebih dari itu orang yang it'amu ja'iin. It'am itu memberi makan, ja'i itu orang yang lapar gitu ya. Nah, terutama kan kalau puasa kan lapar itu ya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malah lebih parah lagi, lebih hebat lagi. It'amu ja'iin khairun min bina'i alfi masjidin. Memberi makan kepada orang yang lapar itu lebih menyantuni lah ya, itu melebihi orang bangun masjid gitu.
Wah, masjid itu luar biasa ya. Nah, ini lu mumpung puasa itu ya, boleh kita perbanyak gitu. Kemudian yang terakhir membaca sholawat. Sholawat itu mudah ya, terutama sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, minimal ya 1000 lah. Ya, 1000. Endek gitu ya. Nah, ini pahalanya luar biasa, yaitu mendatangkan ampunan ya, menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hebat lagi menambah rizki, membuat ya, menambah rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ya. Ini yang terkenal kan dulu itu pengasuh Pondok Parung itu ya. Dulu ketika di Mekah itu ketemu namanya Syekh Abul Qaid. Syekh Abul Qaid ya mengasih ijazah kepada pengasuh Pondok Parung sana itu ya. Nah, yaitu sholawat. Sholawat namanya sholawat apa? Syajaratun nuqud ya. Syajarah itu artinya pohon, nuqud itu uang, pohon uang. Jadi kalau baca sholat itu insya Allah nggak kekurangan uang, itu kira-kira. Karena nanti di rumah di Parung ya akan bikin pesantren, sampai sekarang kalau nggak salah 11.000 apa 12.000 santri makan gratis, kan itu ada ya. Itu apa rahasianya? Sholawat dari Syekh Abul Qaid dari Mekah dulu itu. Nah, ini perbanyaklah sambil mungkin kita ke kantor, sambil kerja ke pasar, kemana aja itu ya, daripada bengong baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Itu ya, itu luar biasa Pak. Dan menurut riwayat lagi kalau orang baca sholawat itu nanti ketika sakaratul maut ya, kita lagi susah-susahnya, Nabi datang bantu, Nabi datang bantu. Itu menurut ulama gitu. Nabi datang bantu kita ketika sakaratul, membantu biar ya keluar ya dengan bawa husnul khotimah gitu. Kan dirubung oleh ribuan setan mungkin ya, setan datang menggoda ya. Kalau Nabi datang kan. Nah, ini faedah daripada sholawat ya. Ada lagi cerita orang tua bapak anak naik haji dari Irak ke Mekah. Sebelum sampai ke Mekah di tengah jalan bapaknya meninggal. Di tengah jalan itu meninggal. Tapi lama-lama si wajah ini menghitam. Wajahnya bapaknya menghitam. Bahkan berubah jadi wajah binatang. Naudzubillah. Hanya ditutupin oleh selimut oleh anaknya itu. Malu anak ini kenapa? Ini bingung. Belum nyampe Mekah. Lama sambil sedih nangis itu datang orang berjubah ya. Berjubah ya. Datang menghampiri anak ini. Kemudian membuka tudung ya, tudung mayat itu, diusaplah wajahnya, tutup lagi. Anaknya bingung, ini siapa ini? Setelah ditanya, saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapakmu itu suka kelewat batas, suka kelewat batas. Nah, kelewat batas itu ya macam-macam lah ya tafsirannya. Tapi karena bapakmu suka membaca sholawat, maka Nabi datang ya, diusap wajahnya, kembali lagi ke asalnya. Nah, ini cerita para ulama itu ya. Mudah-mudahan kita semua dia masih ada Ramadan ya, masih ada Ramadan beberapa hari lagi, kita frekuensinya ya ditambah agar satu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Lebih-lebih nanti malam Lailatul Qadar kita ya, jangan lupa malam menurut Imam Ghazali malam Minggu tanggal 27 Sabtu malam Minggu 6 April ya. Nah, itu diperbanyak juga amal-amal tadi, sholawatnya diperbanyak, ya mulailnya juga jangan lupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pertolongan kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslih ahwalana wa aslih man fi salahihim salahuna wa salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahid sufufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyadatat taqwa wal iman. Allahumma adfa' annal balaa wal wabaa waz zalazila wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.